Selamat pagi adik. Selamat pagi Pak. Baiklah, saat ini pembelajaran yang kita akan mulaikan. Sebelum kita akan awal dengan doa, itu Bapak minta siswa untuk membawakan doa untuk menutup kegiatan kita. Dipersilakan adik banyak untuk membawakan doa. Dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini, maka kita awali dengan doa. Izinkan saya membawakan doa untuk mengajar kepercayaan saya, yaitu dengan mari berdoa. Doa selesai. Disampaikan terima kasih buat adik saya yang boleh membawakan doa untuk kegiatan kita di pagi hari. Baiklah, jadi satu ini Bapak mengajarkan lumayan fisik. Yang ini Nalanto. Hadir Pak. Jadi tadi sebelum mulai materi, saya mau kasih tanya, kenapa kabel listrik pada saat pagi hari dia kabel itu kendor, Tidak tahu Pak. Apa sebelum itu jadi pernah lihat kabel listrik kalau di pagi hari dia bagaimana? Pernah Pak. Jadi agar orang bisa mengerti memahami tentang gambaran fenomena alam yang terjadi di sekitar ini, kita akan masuk dalam inti pembelajaran. Itu sebelum itu ada pun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi dan ilmunya. Itu siswa dapat yang pertama menjelaskan konsep suhu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua menganalisis semua yang saat di kehidupan sehari-hari. Jadi ini ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk materi. Kemudian kita lanjut, kita akan belajar materi mengenai pemuaian sat. Nah, ini tadi gambar yang tadi Bapak tanyakan, kenapa kabel listrik saat pagi hari dia kendor. Nanti kalau sama misalnya siang di atas jam 12 itu pasti dia akan pegang atau istilah span, dia tidak kendor lagi, cuman dia akan span. Kemudian ini kenapa pemasangan rel kereta api dia diberikan celah? Kalian tahu kenapa dia diberikan celah? Belum tahu Pak. Jadi di sini pemuaian itu adalah bertambah besarnya ukuran suatu benda akibat kenaikan suhu pada benda tersebut. Nah, jadi di sini tolong menjawab alasan kenapa rel kereta api dipasang diberikan celah. Nah, karena ini. Jadi ketika rel kereta api ini kan pasti kita ini besi atau apa, kan kita misalnya ini besi. Jadi besi ini kan pasti ada memiliki suhu mula-mula. Jadi ketika ini karena ada panas sinar dari matahari, pasti kan dia akan mengalami kenaikan suhu. Nah, kalau saya orang mau ikut pengertian dari pemuaian, jika sebuah benda itu mengalami kenaikan suhu, maka benda tersebut akan mengalami pemuaian atau akan mengalami pertambahan besar. Seperti misalnya ini, kalau kabel itu pasti dia akan bertambah panjang. Kalau dari kereta api akan bertambah besar. Makanya di sini kan tetap makanya fungsi dari rel kereta api diberikan celah untuk ini menghindari pada saat itu benda tersebut akan memuai. Kalau sudah pasang gap, otomatis orang nanti kalau dia suka mengalami pemuaian, suka tambah panjang, tambah besar. Kalau dia suka gap kan nanti takutnya
dia DP semua lari toh, semua lari dari DP jalur. Nanti semua ada ini kereta ini nanti akan mengalami kecelakaan, membahayakan orang lain. Nah, jadi itu salah satu pemanfaatan kemudian dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Jadi di pemuaian itu dia dikenal ada pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, dan pemuaian gas. Jadi yang pertama ini kita akan pelajari tentang pemuaian zat padat. Jadi di pemuaian zat padat itu ada yang pertama pemuaian panjang. Ini ada gambar. Jadi di sini gambar mula-mula dengan panjang N0. Nah, dengan panjang N0. Ketika dia mengalami kenaikan suhu sesuai dengan penjelasan tadi tentang pemuaian, maka dia akan mengalami pemuaian yang mengakibatkan pertambahan. Misalnya kali ini kan pemuaian panjang berarti akan mengalami pertambahan panjang. Jadi pertambahan panjangnya sebesar delta L. Nah, LP itu adalah panjang akhir. Setelah ini setelah benda mengalami kenaikan suhu sebesar delta T, maka panjang akhirnya itu adalah sebesar LP. Maka di sini bisa dikatakan bahwa pertambahan panjang batang sebanding dengan panjang mula-mula dan sebanding dengan perubahan suhu delta T. Di sini kalau boleh tulis di sini yang pertama delta L sebanding dengan L0 dikali dengan delta T, atau delta L sama dengan alfa kali L0 kali delta T. Alfa ini apa? Alfa itu merupakan koefisien muai panjang. Jadi ingat, alfa ini adalah koefisien muai panjang. Jadi setiap benda itu akan memiliki koefisien nilai panjang yang berbeda-beda. Jadi baja dan nilai koefisien panjang sendiri, kemudian kuningan, aluminium itu beda-beda dari koefisien muai panjang. Jadi ingat, alfa itu adalah koefisien muai panjang. Nah, di sini itu delta L tadi apa? Pertambahan panjang. Nah, bagaimana misalnya nanti kalau ada yang di soal nanti orang kumpulkan ditanyakan berapa panjang akhir panjang air misalnya kabel ketika suhunya naik sebesar delta T, berapa panjang air? Yang panjang air ini misalnya berapa ini? Nah, di sini kan orang boleh di tolong dari sini, perhatikan sini. Ingat delta L pertambahan panjang itu sama dengan panjang akhir LP dikurangi dengan panjang mula. Jadi kalau persamaan ini kalau substitusikan di sini berarti akan jadi LP kurang L0 sama dengan alfa L0 kali delta T. Berapa? Kantor rumus tadi berapa panjang akhir setelah ini benda mengalami kenaikan suhu sebesar delta T. Jadi LP sama dengan L0. Ini kan istilah kalau yang sudah terbiasa sensor dengan pindah ruas. Ini kan terpindah ruas jadi flash. Jadi flash L0 flash alfa L0 kali delta T. Atau ini kalau bisa tulis begini, L0 dikali 1 ditambah alfa delta T. Jadi besar panjang akhir benda setelah mengalami kenaikan suhu sebesar delta T ini sebesar L0 dikali 1 tambah alfa kali delta T. Jadi ini mencari panjang akhir. Bagaimana? Boleh mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Boleh dipahami? Boleh Pak. Boleh. Lanjut.
Ini kan pemuaian panjang. Kemudian ada pemuaian luas. Bagaimana tentang pemuaian luas? Ini keadaan awal pemuaian luas ada misalnya panjangnya L0, ini panjang hubungannya L0 dan lebar hubungannya itu P0. Ketika dia mengalami kenaikan suhu sebesar delta T, jadi besarnya pertambahan luasnya itu akibat suhunya dinaikkan sebesar delta T adalah delta A sama dengan pertambahan luas sama dengan beta dikali A0 dikali delta T. Jadi pertambahan luasnya ini pertambahan luasnya itu adalah sebesar beta dikali A0 dikali delta T. Nah, ingat beta itu, jadi beta itu sama dengan 2 dikali dengan alfa. Jadi alfa tadi itu apa? Koefisien muai panjang. Jadi berarti beta ini apa? Kalau saya tanya alfa koefisien muai panjang, jadi beta itu apa? Betul sekali. Jadi beta itu adalah koefisien muai luas. Oke, sebesar 2 kali alfa. Jadi ingat itu. Orang belajar satu contoh soal ini. Misalnya di contoh muai panjang. Jadi di soal itu dikatakan sebuah kuningan memiliki panjang 1 meter. Tentukanlah pertambahan panjang kuningan tersebut jika suhunya naik dari 10 derajat Celcius menjadi 40 derajat Celcius dengan koefisien muai panjang kuningan itu 19 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Nah, sekarang lihat yang di sini yang ditanyakan pertambahan panjang. Berarti yang ditanyakan apa? Kalau pertambahan panjang, delta L atau LT? Nah, betul. Jadi orang menggunakan persamaan yang delta L. Jadi orang menggunakan persamaan ini. Delta L karena ditanyakan pertambahan panjang. Dan sedangkan pertambahan panjang itu disimpulkan dengan delta L. Maka terdapat persamaan delta L sama dengan alfa dikali L0 dikali delta T. Jadi kalau masukkan nilai-nilai di sini kan nilai dari koefisien muai panjang dari kuningan itu 19 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius dikalikan dengan panjang mula-mulanya berapa? 1 meter. Perubahan suhunya dia berubah dari 10 derajat menjadi 40 derajat. Jadi delta T-nya itu adalah 40 derajat Celcius dikurangi dengan 10 derajat Celcius. Ini 40 dikurangi dengan 10 derajat Celcius berapa? 30 derajat 30 derajat Celcius. Nah, berarti sini kalau kita kalikan itu 19 kali 1 kan 19. Jadi 19 kali 30 dia akan menghasilkan ini 570 kali 10 pangkat minus 6 meter. Kenapa di sini meter? Karena iya memang derajat Celcius kan mau jadi di betul sekali. Ya, memang kalau untuk yang bilang tadi karena satuan dari panjang ini yang masalah. Memang satuan dari panjang memang orang belajar di kelas dulu kan tentang besaran satuan kan satuan panjang secara isi kan meter. Cuman kalau secara materi kalau orang mulai dari sini siapa dia sisa meter karena sini kan ini kan sebuah derajat Celcius dikali dengan derajat Celcius. Nah, jadi orang boleh dibagikan derajat Celcius dibagi derajat Celcius sama dengan 1. Nah, karena kan biasanya di penulisan untuk nilai 1 kan tidak perlu tulis tuh. Yang di sini dia sisa meter. Jadi besar pertambahan panjangnya berapa? 570 kali 10 pangkat minus 6 meter. Oke, lanjut. Bisa dipahami kan? bisa Pak. Oke. Tadi kan terus belajar tentang pemuaian panjang, pemuaian luas. Jadi tidak lengkap kalau sudah orang tidak belajar tentang pemuaian volume. Jadi untuk pemuaian volume
Dikatakan bahwa ketika benda berbentuk balon atau bola, kan kalau benda yang dikatakan balon atau bola pasti benda yang 3 dimensi, jadi sudah ada ukuran panjang kali lebar kali tinggi. Kalau untuk bola kan bisa tambah isi. Nah, jadi ketika benda berbentuk balon atau bola dipanaskan, pertambahan volume benda ini dapat dihitung dengan persamaan. Kan tadi kan di pemuaian kan saya jelaskan jika benda itu mengalami kenaikan suhu, pasti benda itu akan mengalami pemuaian atau bertambah ukuran. Nah, jadi pertambahan volume benda ini dapat dihitung dengan persamaan delta P sama dengan gamma kali V0 kali delta T. Gamma ini apa? Koefisien volume. Oke. Besarnya ini berapa? Permulaan. Gamma itu sama dengan 3 kali alfa. Jadi gamma itu sama dengan 3 kali koefisien muai panjang. Oke. Dan terus saja tetap pemuaian zat padat. Sekarang pemuaian gas. Jadi di sini dari hukum Charles, jadi hukum Charles mengatakan bahwa jika pada tekanannya itu konstan, ketika suhu dinaikkan, maka volume gas meningkat. Atau bisa ditulis V sebanding dengan T, atau V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Ini orang boleh tulis begini, V per T sama dengan konstan. Nah, kalau kita V per T sama dengan konstan kan, misalnya ini di keadaan awal, nih di P1 misalnya di keadaan awal, P2 itu di keadaan akhir setelah suhunya itu dinaikkan sebesar delta T misalnya toh. Jadi kalau boleh tulis itu V per T sama dengan konstan. Jadi tidak ada apa? Tidak ada besaran lain yang berubah. Jadi yang cuma ada volume dengan suhu. Di sini kan tidak ada tekanannya, tidak ada pengertian tekanannya kan tetap konstan. Jadi tolong biarkan. Jadi situ hanya ada volume dan suhu. Maka di sini kalau bilang P per T sama dengan konstan. Hanya mungkin dari nilainya dari besarnya berubah. Tapi yang tidak ada di situ ada besaran lain selain volume dengan suhu. Oke. Jadi itu untuk hukum Charles. Jadi ketika tekanan konstan dan suhunya dinaikkan, maka volume gas itu akan meningkat. Kemudian ada hukum Gay-Lussac. Jadi menurut dari hukum Gay-Lussac dia katakan bahwa jika volumenya itu konstan atau volumenya itu dijaga tetap, jadi ada volume yang hilang, yang ada volume yang berkurang, pokoknya begitu terus. Jadi ketika volumenya itu konstan, ketika ini kan awal keadaan awal, jadi ketika suhu dinaikkan, jadi ini ketika suhu dinaikkan, maka tekanan gas akan meningkat. Jadi secara matematisnya ditulis P sebanding dengan suhu, atau saya bisa tulis T1 per T1 sama dengan P2 per P2. T1 per T1 sama dengan P2 per P2. Jadi dari kedua persamaan itu kalau orang menggabungkan, jadi yang tadi persamaan di hukum Charles dan hukum Gay-Lussac itu digabungkan, dia akan menjadi persamaan seperti ini. P1 kali P1 per T1 sama dengan P2 kali P2 per T2, disebut dengan hukum Boyle-Gay-Lussac. Jadi kita lihat contoh soal untuk mengas. Sejumlah gas oksigen dipanaskan dari suhu 15 derajat Celcius sampai menjadi 75 derajat Celcius. Hitung pertambahan volumenya jika volume mula gas tersebut 2 liter. Anggap tekanan gas tidak berubah. Jadi di sini tekanannya konstan. Oke, jadi di sini tekanannya konstan. Jadi pembahasan delta T sama dengan perubahan suhunya itu 5 derajat Celcius dikurangi dengan 15 derajat Celcius sama dengan 60 derajat Celcius, sama dengan 60 K. Nah, di sini T0-nya. Di sini sebenarnya tidak apa-apa kalau sebenarnya orang cuma pakai T0-nya 15 derajat Celcius, yang punya masalah dan orang pakai ini. Cuman karena ini orang pakai 60 K, jadi orang
harus salin ke dalam derajat Kelvin. Jadi dalam pakai persamaan ini, karena di sini kan tekanan konstan, Jadi tekanan konstan itu delta V itu sama dengan V0 kali seper T0 kali delta T. Jadi sama dengan volume mula-mulanya itu 2 liter. Volume mula-mulanya 2 liter. Kemudian suhu mula-mulanya itu 288 Kelvin, jadi seper 288 kali perubahan suhunya berapa? 60. Jadi ini kalau sudah kalikan dan dibagi, jadi 2 dikali 1 dikali 60, kemudian dibagikan 28. Jadi Bapak coba hitung, dia dapat 0,416 liter. Saat ini kita akan latihan soal. Jadi orang akan coba setelah orang suruh belajar, tadi suruh jelaskan tentang materi suhu kemudian, jadi orang akan coba latihan soal. Jadi sini Bapak ada tempat kerja, silakan isikan nama. Coba di kegiatan pelajaran 4 di halaman di lembaran berbukunya, jadi kegiatan pelajaran 4 kita terus masuk di lumayan. Tolong kerjakan ke nomor A, yang bagian A. Tolong lihat di situ kan di soal ditanyakan apa? Panjang akhir. Nah, jadi kalau untuk itu kan berarti di pemuaian panjang. Nah, kalau kan tadi ingat pertambahan panjang kan delta L sama dengan alfa dikali L0 kali delta T. Nah, jadi panjang akhirnya jadikan delta L itu kan sama dengan LT dikurangi L0. Inilah dengan masih ada nih. Jadi untuk di kegiatan 4 bagian A kita pakai persamaan ini. Dan itu kan ditanya panjang akhir. LT sama dengan L0 kali 1 ditambah alfa dikali delta T. Jadi nanti Bapak akan minta satu orang untuk menuliskan jawabannya di papan tulis dan menjelaskan ke temannya supaya kan orang boleh lihat. Kalau ada salah kan orang boleh koreksi sama-sama tuh. Udah sama rumah masih dalam pembelajaran. Belum di ujian maksudnya kan, kalau di ujian kan yang bisa lupa aja ya teman. Jadi kan kalau di sini kan orang masih belum bersama. Jadi ingat di situ ditanyakan panjang akhir bukan pertambahan panjang. Ingat ya, di situ ditanya panjang akhir bukan pertambahan panjang. Ingat kalau ada yang satuannya masih sentimeter, orang konversikan ke meter. Ingat, kamu harus dalam satuan internasional. Ingat tuh 1 meter berapa sentimeter. Jadi 3/4 bagian A. Tulis di sini dulu deh. Kata diketahui panjang mula-mulanya 50 cm. Sekarang berapa meter? 50 dibagi 100 berapa? 0,5 meter. Sorry. Jadi kan orang boleh tulis sebenarnya. Oke, begitu jawab. Dan desimal. Kemudian apa lagi? Suhu. Delta T-nya dari 20 derajat dipasang jadi di 120 derajat Celcius dikurangi 20 derajat Celcius sama dengan berapa? 100 derajat Celcius. Kemudian koefisien muai panjangnya. Koefisien muai panjang aluminium ini kan misalnya alfa A itu 2,4
kali 10 pangkat minus 5 derajat Celcius. Jadi ini datanya. Jadi ini yang diketahui dari soal. Sudah? Sampai mau maju muka menjelaskan. Jadi kawan lain kalau boleh lihat, oke, 0, 0,5, 1 ditambah sebelumnya berapa? 24 kali 10 pangkat minus 5 kali 1 ditambah 2,4 tunggu. Jangan. 1 tambah 24 kali 10 kali 1. Terus 1 tambah 22,4 kali 100 berapa? 40 kali 10 pangkat 0,5 dikali 241 dikali 241. Jangan ingat ini yang bisa langsung karena ini adalah bentuk pangkat, jadi terus mana sekali ke dalam semua. Atau kalau enggak ini supaya lebih gampang, ini terus saling dalam bentuk desimal, supaya menghitungkan gampang. 40 dibagi dengan 10 pangkat 5 berarti dia bilang berapa? Berapa ya? 12. Nah itu tambah 0,5 berapa lain? 0,5 salah 0,501 meter. Yes. Oke. Jadi panjang akhirnya sebesar 0,5012 meter. Oke. Latihan soal, jadi Bapak harap adik-adik di rumah boleh belajar lagi supaya kan materi yang kurang untuk pelajari hari ini tidak cuma lewat, adik-adik boleh masih boleh mengingat ulang kalau nanti pembagian sudah adik-adik boleh merevisi. Jadi untuk pembelajaran di pertemuan minggu depan itu kita akan belajar tentang kalau. Jadi untuk pertemuan minggu depan itu pembelajarannya adalah tentang kalau. Jadi kita akan mengakhiri pembelajaran kita di hari ini. Jadi kita sudah diawali dengan doa, maka akan diakhiri juga dengan doa. Jadi adik-adiknya boleh menutup kegiatan. Persilakan. Kekuatan terus kehidupan masih menjadi hidup. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan di sepanjang pembelajaran kami hari ini. Tuhan Yesus sertai, Tuhan Yesus tolong kami semua biar kami dapat mengerti, dapat memahami apa yang sudah diajarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih buat adiknya yang sudah membawakan doa untuk kita. Dengan ini sebelum kita selesai, terima kasih. Selamat pagi.